Sapi, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Prode 2022-2025. Bismillahirrahmanirrahim. Pengurus Mustaklim MTI Kecamatan Kuranji, Kelurahan Sungai Sapi menimbang 1. Bahwa untuk memimpin dan menjalankan organisasi perlu berkesinambungan kepengurusan. Memperhatikan bahwa perlu peningkatan ilmu pengetahuan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala serta ukhuwah Islamiyah. Mengingat Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Agama Islam menetapkan hasil rapat Masjid Talim Al-Jihad Kelurahan Sungai Sapi, Kecamatan Kuranji, tanggal 29 Desember 2021, tempatnya di Masjid Al-Jihad yang didampingi oleh pengurus masjid dan RT 04. Dengan senantiasa mengharapkan limpahan taufik dan dayanya dari Allah Subhanahu wa taala, memutuskan menetapkan 1. Mengesahkan pengurus Muslim Indonesia Masjid Al-Jihad Kelurahan Sungai Sapi, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, yang nama-nama personalnya sebagaimana tercantum dalam surat keputusan ini. 2. Segala sesuatu yang akan diperoleh dan diperbaiki Pai kapasa membali bareh, tindak lupa membali panjai. Bapak dan ibu ndak usah cameh, ambo ceramah hanya 20 menit. Nak duo pantun sairiang, orang Padang jalan barampe, singgah sabanta meminum kopi, karena Ramadan kalah dake, mari kita perkuat silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat beserta salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati Bapak Wali Kota Padang atau yang mewakili, yang kita hormati Bapak Ketua DPRD Kota Padang, terutama anggota DPRD Kota Padang yang hadir pada pagi menjelang siang ini, Bapak Ja'far SHI, Bapak Musnizen yang kita muliakan. Seterusnya Camat Kecamatan Kuranji atau yang mewakili, kemudian Ibu Lurah Kelurahan Sungai Sapi, Ibu Ketua Majelis Taklim Kecamatan Kuranji, Ibu Ketua Majelis Taklim Kelurahan Sungai Sapi, Bapak RW, Bapak RT, Babin Kamtibmas, pengurus masjid, ibu-ibu Majelis Taklim, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Yang besar tak bisa saya sebut nama satu persatu. Maaf, yang besar tak bisa saya panggil jalan satu persatu. Yang kecil tak mungkin saya sebut nama satu persatu. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan bapak-bapak, saat ini kita lah berada di bulan Rajab. Sudah bulan Rajab, bulan Sya'ban. Sudah bulan Sya'ban, bulan suci Ramadan. Di bulan Rajab kok ada kejadian terjadi pada diri Nabi, yang peristiwa itu diabadikan oleh Allah dalam surah Al-Isra ayat yang pertama. Nama peristiwa itu adalah Isra dan Mi'raj. Untuk tahun ini bertepatan dengan tanggal 1 Maret nanti tahun 2022. Maka pengajian kita pada siang hari ini mengupas hikmah
dari kejadian Isra dan Mi'raj tersebut. Apa hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj? Yang pertama, hikmahnya Bapak-bapak dan Ibu, Isra dan Mi'raj adalah bukti kekuasaan Allah. Kenapa kesimpulan ini dapat kita ambil? Karena kejadian itu sangat luar biasa. Ibu-ibu, Isra dan Mi'raj itu perjalanannya sangat jauh, waktunya sangat singkat. Yang Isra saja dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang Mi'raj dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Allah mewajibkan perintah salat 5 kali sehari semalam dalam peristiwa tersebut. Lalu Nabi pulang kembali ke Mekah pada malam itu juga. Jarak yang sangat jauh ditempuh dalam waktu yang singkat. Padahal ketika itu Bapak dan Ibu, alun-alun kereta api lagi, alun-alun pesawat lagi. Yang paling kencang kendaraan ketika itu hanya untuk Jokudo. Jarak Makkah ke Palestina saja itu kalau untuk sebulan pergi, sebulan pulang. Sementara pada hari itu Nabi tidak hanya sampai ke Masjidil Aqsa, sampai ke Sidratul Muntaha, balik ke Makkah balik malam itu juga. Bahkan menurut perkiraan durasi waktunya hanya lebih kurang 3 jam saja. Kalau diukur dengan logika tidak masuk akal Bapak Ibu. Maka peristiwa Isra Mi'raj itu bukan makanan akal, tetapi makanan iman. Bukan makanan logika, tapi makanan hati yang takut kepada Allah, yang sadar akan kebesaran kekuasaan Allah. Katanya mau ke ibu dan bapak-bapak, di waktu Isra Mi'raj itu yang aktif Nabi atau Allah? Nabi. Kamu tukar pertanyaan itu agak bingung ibu lepas kamu. Di waktu Isra Mi'raj itu Nabi berjalan atau diperjalankan? Kalau diperjalankan aktif atau pasif? Pasif. Yang aktif adalah Allah. Maka definisi Isra Mi'raj itu Bapak dan Ibu, perjalanan yang dilakukan oleh Allah terhadap Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, menerima perintah salat 5 kali sehari semalam. Dulu ketika ibu-ibu atau kita masih mengaji di surau, kalaulah bulan Rajab kok kan lagu nanya jandek guru 27 Rajab Nabi Muhammad Isra Tuhan tunjukkan tanda-tanda kebesaran untuk tamsilan bagi umat Islam sedunia. Alhamdulillah sana nanti yang bawa layak pari lagu itu dan itu lagi. Di beberapa tempat, amba cuba memutar lagu-lagu dan lagu-lagu terkait itu, lagu-lagu tidak tahu. Tapi amba tukar lagu aku merindu, ku yakin kau tahu. Kata itu dia saudara. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Ini yang pertama, Isra Mi'raj bukti kebesaran kekuasaan Allah. Orang-orang kafir di zaman peristiwa itu terjadi, dia mengukur kebenaran Isra Mi'raj dengan akalnya. Kalau tidak masuk akal, nyutuduh Nabi Muhammad kalau kanai. Bapak dan Ibu, tanggal 28 Rajab pagi-pagi, Nabi tamadun di bungkur rumahnya. Kan 27 Rajab Nabi Isra Mi'raj, pulang Isra Mi'raj itu pagi yo. Nabi tamadun di bungkur rumahnya. Lewat Abu Jahal dan Abu Lahab. Kecil Abu Jahal, Muhammad. Iya paman. Kalau kok paman dong pagi-pagi, urut paman dong nampak deden mah. Ada kepikiran. Aduh problem saketek paman. Apa problem kau tu
kasih paman kok yaitu kecek paman jadilah. Paman, malam tadi Allah memberangkatkan ambo pai Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, naik menembus ruang angkasa 7 lapis langit sampai ke Sidratul Muntaha, menerima perintah solat 5 kali sehari semalam. Balik ambo kembali balik paman pagi tadi sebelum dah mampir ambo dah tiba di Siko. Mandangnya cerita bantu itu babis ya lah nak orang berdua kok. Bolahan dia bilang kok kemenangan awak tak mulai kodok. Masuk yo saja itu bisa terjadi sebentar kecek dan surang karena lain amak lullah tu berdehan. Ya kan Muhammad ko bininya baru meninggal tanggal. Jadi mungkin agak stres no. Bagi kau kecek. Anak itu lo tolong lah no. Mana bisa tolong. Jadi baru Muhammad ada bisa membantu kau yang membantu ambo paman tolong kumpulan masyarakat. Kejadian yang ambo alami tadi aku cerita. Kesempatan mana ada orang kafir Quraisy pada ibunya suruh Nabi bercerita di mumpurang rami dekonya solaan bahasa Muhammad lakanai. Sehingga orang nak percaya kan Nabi lekolai. Itu siasatnya. Kumpulanlah orang datang barami-rami di muka Ka'bah. Disuruhlah Nabi Muhammad menceritakan Isra Mi'raj. Ringkas cerita Bapak Ibu. Lalu sampaikan dan Nabi tentang Isra Mi'raj ko. Ada kawan Abu Lahab ko namanya Mut'im bin Adi tunjuk tangan. Muhammad, lewat dua cerita kau tadi itu tu. Lain Pak Mut'im. Kok iya bantu cerita kau tu coba buktikan ke kami kini kedua. Kok iya engkau tabang sampai ke langit ketujuh, cuba angkat kaki engkau Muhammad. Nyutur yang sering Nabi ni Pak, angkat kaki suruh angkat cik lain, nyutur dan suruh angkat nak kidah tadi. Nak cik Mut'im ko, dah itu dah Muhammad. Mau kasih itu dua kaki sekali angkat. Apabila para lu nampaan di muka kami, engkau bisa sampai ke langit pertama. Kecik Nabi ko itu kandak Pak Mut'im jatuh lama. Kecik Mut'im kan tak salah dengan itu Muhammad. Mangke dua kaki sekali yang tidak bisa lah. Aku mi'raj ke langit ketujuh nak cerita kau tadi. Engkau sudah gila Muhammad. Mencalik Nabi dipermalukan serupa itu naik emosi Abu Bakar Siddiq. Nyo cari Mut'im bin Adi itu siapkan tinju men Pacquiao. Nyo tinju, bang, tasukul langsung. Hai Mut'im, hati-hati kamu kalau bicara. Semua cerita Muhammad itu walaupun tidak masuk akal, saya orang pertama yang mempercayainya. Kenapa? Karena pada malam itu bukan Muhammad berjalan dengan kakinya, tidak pula memakai unta dan kuda, tetapi Allah mempersiapkan kendaraan khusus yang dengan kendaraan itu sesuatu yang tidak mungkin menurut akalmu akan terjadi dengan kehendak Allah. Lalu Abu Bakar ketika itu pidato ke kamu orang banyak. Wahai seluruh penduduk Mekah, baik pengikut Muhammad atau yang bukan pengikut Muhammad, hari ini saya bersaksi di hadapan kalian, semua cerita Muhammad itu adalah benar. Alasannya dua. Satu, Muhammad orang jujur. Kita memberinya gelar Al-Amin. Dia tak pernah bohong dari kecil. Yang kedua, pada malam itu bukan Muhammad berjalan dengan kakinya, tapi Allah yang memperjalankannya. Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini yang pertama Bapak dan Ibu. Jadi berkat pengakuan Abu Bakar Siddiq, orang dan samula ragu semakin yakin, tapi Abu Lahab dan kawan-kawan tetap dalam kekafirannya. Apa sebab? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala Gishawatu walahum. Kekuasaan Allah tiada terbatas. Itulah yang terjadi pada diri Nabi yang disebut dengan mukjizat tersebut. Salah satunya Isra Mi'raj. Ini hikmah nomor satu. Nomor dua. Apa hikmah nomor dua peringatan Isra Mi'raj? Kalau kita dirundung duka, mengadulah kepada Allah.
Dari mana kesimpulan kau kita ambil Bapak dan Ibu? Sebab di tahun terjadinya Isra Mi'raj itu Nabi sedang berduka cita. Siapa yang meninggal Pak Ustaz? Yang pertama pamannya Abu Talib. Yang kedua istrinya Khadijah. Luar biasa sedihnya hati Nabi. Lalu Allah menghibur Nabi Muhammad dengan memberangkatkan beliau dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Awak kalau dirundung duka Bu, kalau banyak problem Pak, banyak masalah, kusik pikiran, lakukan Isra Mi'raj. Bacanya as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat yang khusyuk adalah Isra Mi'rajnya orang yang beriman. Mengadulah kita kepada Allah. Sampaikan keluh kesah kita kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Banyak persoalan yang melilit kehidupan kita Bapak dan Ibu, mulai dari persoalan keluarga, persoalan berkaum keluarga, persoalan bermasyarakat, persoalan di Tampe Karajo. Kalau kita tidak sabar menghadapi hal itu, tidak meminta pertolongan ke Allah, banyak kita akan stres Bapak dan Ibu. Tapi kalau kita minta tolong ke Allah, insya Allah stres itu akan jauh dari kita. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Oh, kami baca pula bagaimana rasanya Pak Ustaz sedih kehilangan orang yang dicintai. Barangkali bagi para pemuda dan remaja di masa remaja dulu mungkin pernah patah hati luar biasa rasanya Bu. Rasa kawaranti minggu buta rasanya. Ya, mendengar cinta ditolak, darah di kaki sampai ke otak, jantung yang tenang kencang berdetak, hati yang utuh pecah berserak, badan marano bak dimpok cubada. Kalau yang model itu keadaannya lebih lama bamanuang daripada bakaratu, bahkan lama bamanuang daripada makan. Ada pelo di kuta lagu-lagu melankolis, ale gak terhibur jus keteknya. Merana kini aku merana, kekasih tercinta entah di mana, sendiri sunyiku dibalut sepi, tiada tempatku bercurah lagi. Ibu, ama kalau soal lagu-lagu insya Allah akan kalah yo. Karena diadakan kompetisi solo song tingkat keluarga, kamu udah satu. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, jangan bersedih. Oh sulit kehidupan dunia, kau memang silih berganti sulit dan senang. Ya, silih berganti benar dan salah, silih berganti antara yang baik dan yang buruk akan selalu berperang. Ketika kita senang banyak rezeki dan lupa Allah. Ketika dapat musibah banyak cobaan juga jangan melupakan Allah. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan ada kemudahan, dan kita berkeluh kesah. Almarhum Buya Dusliman Saad di Padang Panjang pernah bagi ceramah. Akhirnya beliau kok ingin hidup bahagia, bersyukur di babanya. Oh kok kasawah hawa, alhamdulillah dapat padi banyak. Dusana tagih bareh baru, zakat bisa pulo dikeluarkan. Oh dapat padi sakete dewere marabo mancik malamu. Alhamdulillah padi yang sakete musim kini ringan, baba namo pulang dari sawah. Terus ini lalu tak harus selesai. Oh dapat menantu gagah, alhamdulillah dapat menantu gagah. PNS mapan ekonominya, alhamdulillah. Dapat menantu yang kurang gagah, mungkin jalannya agak kanes, agak tengkak, mohon maaf. Alhamdulillah dapat menantu tengkak. Indah nama pitih pulang memonjak, mudah. Karena di susah-susah mana.
Oh, dapat orang rumah rancak Pak. Alhamdulillah, dapat orang rumah rancak. Sana tinggal cari wajah rancaknya. Dapat agak kurang rancaknya, mungkin tak lama pasal awaknya. Kurang rancaknya. Alhamdulillah, dapat orang rumah serupa itu. Nggak risau kita meninggalnya sudah di rumah Pak orang ada kan yang tingginya. Oh, sudah. Jadi kan kita pas selesai ini kok. Kalau ini susah, awak semakin sulit, makin susah. Makanya ambillah sisi positif dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalah pernah menceritakan ke ibu di berbagai majelis taklim. Ada sebuah dongeng cerita ini pertama kali saya dengar dari almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Ada orang buta, remaja buta dari kecil. Dia ditangkap oleh kaum kanibal bersama 4 orang kawannya yang lain, dibawa ke sarang kanibal. Kanibal ko orang makan daging orang. Di sarang kanibal ko barang pek tadi termasuk dan buto ko dia kiek makan cukui-cukui saya gapuk-gapuk ada. Allah 2 tahun di sarang kanibal, Allah bayar 100 kilo kate saudara. Itu tidak biar Pak untuk dikorbankan apa daging kanibal ko dek kaum kanibal tadi. Di pareso cie-cie dek rajo kanibal ko. Ya, kita review belakang seketik dulu. Dan pemuda buto tadi selama hidupnya selalu memprotes Allah. Ya Allah, kamu kok buto matamu, tidak tarimu ambo ya Allah. Engkau tidak adil kamu, kau ambo mencaliak sadwe. Ambo tidak, ambo tidak tarimu suruh ikut ya Allah. Sampai nanti ambo tidak rela. Itu dia hari pembicaraan. Allah disarang kanibal, lagak pun badannya, kandidat cie-cie, rajo kanibal pun seleksi. 1, lulus seleksi, masuk. 2, oleh 7, 3, oleh 7. Nan sampai si buto kok. 3 giliran si buto kok. Melambaikan tangannya ke mato dan buto tadi. Tidak mengarik penumpuk matonya dulu. Kecil rajo kanibal kanan banyak. Nak iyo tuan rajo. Kok banyak mengarik paling mato di tuan tangan kok. Ini buto tuan rajo. Dari ketik dia bisa mencalik lagi. Wah angin tak 2 kali. Orang butuh bawa dia kemari. Kamar lebih mengenal. Lah, dia tak nyo dah dia orang butuh loh. Kecik rajo kanibal tu. Sepanjang jalan lagi sampai ke kampung kecik si butuh ko tadi. Alhamdulillah ya Allah. Untuk lagi butuh dan lagi katanya. Kalau dah mati dia mulai kawan dan lebih tidur. Apa artinya Bapak dan Ibu? Segala yang kita terima hari ini itulah yang terbaik dari Allah untuk kita. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, ini hikmah nomor 2. Terakhir yang ketiga, hikmah dari Isra Mi'raj itu adalah memakmurkan masjid. Itulah yang kita amalkan, itulah yang kita usahakan dengan majelis taklim ko. Kok dapat Bapak dan Ibu, dia bana barami-rami cuy ko awak tarik ke masjid. Kok tidak bisa tiap waktu minimal di waktu peringatan Hari Besar Islam, dia barami-rami kita datang bersilaturahim, ya, mendengar pengajian, mendengarkan pula yang ceramah, ambil dan baik, buang dan buruk. Dengan memakmurkan masjid seperti ini, ukhuwah kita semakin kuat. Ibu-ibu, kami bapak-bapak kota masuk salut ke ibu-ibu. Salutnya di sekian banyak kesibukan bisa juga mengaktifkan majelis taklim di masjid dan musala. Mudah-mudahan itu menjadi ladang amal tersendiri dalam pandangan Allah untuk ibu-ibu saudara. Amin ya rabbal alamin. Cuma pasal namo cie dulu. Pasal namo jadi gara-gara sibuk mana di majelis taklim, lalu apa aku lupa aja lagi.
Kecapa kok, tolong gue endeng kopi nggak segala lah. Udah gue teh aja, lele tapi milis taklim gue. Kopi ini apa ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Lau kuntu amiran an asjuda ahadan li ahadin la amartu zawja an tasjuda li zawjiha. Artinya apa? Andai kata mau disuruh oleh Allah Ta'ala kata Nabi menyuruh orang untuk sujud ke orang lain, aku suruh seluruh istri sujud ke suaminya. Ibu-ibu jamaah dimuliakan Allah, kalau ibu-ibu ingin masuk surga, tidak payah bicara ibu. Jadilah istri yang salehah, yang menyenangkan hati suami, yang menghormati suami seperti yang dicontohkan oleh Khadijah radhiyallahu anha. Kalau Khadijah luar biasa ibu. Bahkan di akhir hayatnya kecilnya, wahai junjunganku, rasa-rasanya dahulu mau lain daripada engkau. Kok nyampang membawa singkek, wahai junjunganku, masih engkau butuhkan tulang belulangku untuk perjuangan Islam. Aku relakan engkau menggali kuburanku, ambil tulang belulang itu, gunakan untuk perjuangan Islam. Baitu bana Khadijah Nabi Muhammad. Mudah-mudahan ibu-ibu majelis taklim sadoe lebih daripada itu. Amin ya rabbal alamin. Jika dirantang namuhnya panjang, kelok dipunta anaknya singkek sekadar kapuguno. Kok ada semua di ladang kuliah kita menumpang mandi. Kalau kumua lain panjang, mudah-mudahan kita basuh kembali. Terakhir ibu, silakan diakses di YouTube ceramah-ceramah ambo, termasuk acara kini mungkin besok akan ambo upload. Ketik saja bu di link pencarian YouTube itu ceramah Ustadz Al-Adiyat, akan banyak muncul. Silakan pilih yang mana ibu ingin dengar. Termasuk acara ini insya Allah besok akan ambo upload. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Itulah pengajian kita pada hari ini. Sawalun ambo tutup, ambo sudahi dengan sebuah pantun. Kalau waduh jarum dan patah, dan disimpan di dalam peti. Kok ada ucapan dan tingkah laku ambo yang salah, dan dilaporkan ke polisi. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang Engkau beri rahmat, dan perpisahan kami setelah ini perpisahan yang Engkau beri ampunan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pahlawan bangsa kami, dosa para pemimpin kami yang adil dan amanah. Ampunilah mereka seluruhnya ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Ampunilah kedua orang tua kami, dan sayangi mereka seperti mereka menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah ya Karim, jadikanlah majelis ta'lim ini sebagai wadah bagi kami untuk mempererat persaudaraan dan silaturahmi. Kuatkanlah cinta dan kasih sayang di antara kami. Jauhkanlah kebencian dan permusuhan dari kami. Jadikanlah negeri kami, warga kami, masyarakat kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Tuhan kami, karuniakanlah kekuatan kepada pemimpin-pemimpin kami untuk menegakkan yang hak dan menumpas yang batil. Tuntunlah mereka agar selalu sesuai di jalan-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berikanlah limpahan rahmat dan berkah-Mu kepada siapa saja yang telah menolong kami, membantu kegiatan kami, membantu majelis ta'lim,
membantu fasilitas umum masyarakat, membantu MDTA, membantu masjid dan musala. Jadikanlah itu sebagai amal jariah bagi mereka ya Allah, yang kelak mereka akan terima balasannya di alam barzakh hingga ke akhirat nanti. Ya Allah, ya Karim, kami tadahkan tangan, kami tekurkan kepala. Di bulan Rajab ini kami memohon kepadamu ya Allah, sehatkan badan kami, sampaikan usia dan umur kami hingga memasuki bulan suci Ramadan dan menjalani ibadah yang khusyuk di dalamnya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami, keluarga kami, masyarakat kami, kaum kerabat kami, bangsa dan negara kami, orang-orang yang Engkau ridhoi dalam hidayah-Mu. Jauhkan kami dari jalan yang sesat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya mujibas sa'ilin da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Mari Ibu, kita bersalaman dengan kawan terdekat kita saja dulu, karena itu akan memasuki bulan suci Ramadan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ibu-ibu, acara kita masih ada, yaitu hiburan qasidah rebana menjelang masuknya waktu zuhur. Mari setelah kita bersalaman, kita lihat penampilan rebana dari ibu-ibu yang telah mempersiapkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Alangkah baiknya kita sholat jemaah di sini, kalau bisa bagi yang tak sempat hadir. Kemudian kita menjelang zuhur kita hiburan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati, orang tua kita, tokoh-tokoh kita, juru bendang dalam nagari, hai sampai petani pulang sampai bapak itu. Alhamdulillah hadir bersama kita pada kesempatan kini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Musnizen SH, rekan kami di DPRD Kota Padang. Kita ucapkan selamat Bu kepada Pak Musni. Alhamdulillah di tengah masih honeymoon. Nah, beliau dengan cinta dan bersemangat datang di acara majelis taklim. Pengantin baru Bu, Bapak Musnizen. Alhamdulillah, terima kasih Pak Musni. Semoga Pak Musni sehat selalu, panjang umur, mudahkan rezeki, dan bertambah anak ya Bu. Anaknya tadi tambah anak. Mudah-mudahan amin.
Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah istri beliau Bapak Musni kepala sekolah, guru. Rata-rata seluruh majelis taklim ibu-ibu juga banyakkan guru. Nah, Bu. Ambo tak lupa Bapak Ibu tadi yang mau catat salam penghormatan. Seterusnya adalah yang kita hormati Bapak Camat yang hadir pada kesempatan ini, Bapak Sekretaris Camat, Bapak Rio Edu Pratama SIP MM. Alhamdulillah. Juga hadir pada kesempatan ini Ibu Nurah. Semangat sekali Ibu Dr. Yunis Marni SPMP. Alhamdulillah hadir juga bersama kita Ketua Majelis Taklim Kecamatan. Majelis Taklim Kecamatan Ibu Murzawati. Alhamdulillah yang kita hormati Ketua Majelis Taklim Kelurahan Ibu Nurzawati. Kalau kecamatan Bu? Oh terbalik, yang kecamatan Bu Nurzawati. Untuk kelurahan Bu Neti ya. Mohon maaf ya Bu, tak salah mau catat. Seterusnya yang kita hormati hadir juga Bapak Ketua Masjid Al Jihad Bapak Jambi Esos dan Bapak RW. Kita belum lihat beliau, mudah-mudahan beliau kesempatan juga hadir, diwakili oleh Pak RT Bapak kita Wilzarma SH. Ambo manggil beliau Om karena sejak kecil telah kenal sama beliau, sejak mengajar layang-layang di situ mencari buah-buah buah keladi, buah pedadu ya. Alhamdulillah. Seterusnya yang kita hormati, selamat dan sukses kepada MTI Majelis Masjid Al Jihad yang dipimpin oleh Bu Yanti serta seluruh pengurus yang hadir, keseluruhan yang hadir pada kesempatan ini, bapak-bapak dari tokoh-tokoh masyarakat juga hadir dari PES yang alhamdulillah teristimewa hadir juga bersama kita Ustadz Al-Adiyat. Insya Allah ini kita tunggu pencerahan dan siraman rohani, motivasi dan banyak hal yang akan beliau sampaikan nantinya Bapak Ibu. Alhamdulillah beliau ini ambo belajar sama beliau Bu. Kalau soal pidato, soal tangga di muko, ambo banyak menjalik di YouTube beliau. Alhamdulillah. Dan beliau kok sama sekolah sama waktu yang ambo. Jadi seangkatan di MTSN Gunung Panjang Padang. MTSN model. Beliau lanjutnya yang lebih rancak di Padang Panjang. Cita-cita mau lanjut di studio tapi mau nak sampai Bu. Nak sampai mau di Padang Panjang. Alhamdulillah kami bertemu balik di YIN di Munjul Padang. Alhamdulillah. Kini bertemu di situ. Alhamdulillah semoga beliau sehat dan dimudahkan dan beliau selamat. Selamat. Alhamdulillah beliau baru dikaruniai anak. Alhamdulillah. Putri ya saya? Ya putri. Putri yang cantik insyaallah berapa bulan yang lalu. Alhamdulillah Bapak dan Ibu semuanya, Ibu Majelis Taklim luar biasa, senang sekali. Alhamdulillah ini pelantikan Majelis Taklim yang mudah-mudahan karena ibu-ibu adalah tarbiyatul awal. Ibu-ibu adalah pendidik pertama. Ibu-ibu adalah biladul Aimadul bilad. Ibu-ibu adalah tiangnya negeri, bangsa dan negara ini. Jika ibu-ibu kuat, maka kuatlah bangsa ini. Jika ibu-ibu cerdas dan hebat-hebat, maka cerdas dan hebat-hebatlah bangsa ini. Jika ibu-ibu bersemangat, maka akan melahirkan generasi sempurna, melahirkan generasi yang hebat dan generasi yang luar biasa. Dan alhamdulillah luar biasa ibu-ibu tadi bersemangat dan mudah-mudahan melalui MTI Majelis Taklim ini menjadi motivasi, menjadi penguat
perekat, penyemangat, sekaligus untuk ajang prestasi, terutama motivasi bagi kami-kami yang muda-muda. Ibu-ibu yang sebagian sudah mulai lanjut usia tetap semangat, banyak yang alhamdulillah muda-muda juga terus semangat. Kita menginginkan juga bagaimana majelis taklim ini ke depan ada juga generasi mudanya, mungkin yang kuliah. Adakah di antara bapak dan ibu ini yang dari ibu-ibu membawa anak gadisnya menjadi pengurus majelis taklim? Nah, bagaimana ini? Kita ke depan mudah-mudahan tentu kita juga inginkan generasi muda kita bergabung ke majelis taklim, karena majelis taklim betul nggak Bu? Nggak ada membatasi usia nggak Bu? Apakah majelis taklim itu wajib umurnya di atas 40 saja Bu? Nggak ada nggak Bu? Tapi yang Bu mencari ibu-ibu yang umur rata-rata di atas 40 itu semangat. Tentu akan lebih luar biasa lagi anak-anak yang di bawah umur yang 40-an ke bawah. Contohnya Ambo umur baru 37. Iya. Jadi usia anak-anak lah dari ibu. Alhamdulillah berkat bersama-sama kita hadir di sini untuk mencari menuai keberkahan dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak panjang Bapak Ibu, mohon maaf terkait dengan apa yang disampaikan oleh dari protokol, bagaimana mengakses dana APBD Kota Padang untuk ibu-ibu majelis taklim. Majelis taklim adalah organisasi yang legal yang disahkan oleh pemerintah. Dan itu ada SK-nya, ada ADRT-nya. Untuk majelis taklim ini Bapak Ibu, baik di tingkat provinsi, Kota Padang, kecamatan maupun sampai kelurahan dan di masjid-masjid, double Bu, bisa diakses dananya. Double. Yang penting satu-satu. Dua jalurnya. Jalur pertama adalah melalui jalurnya majelis taklim skopnya tadi. Apakah kelurahan, apakah kecamatan, apakah itu tingkat kota. Bisa diakses. Yang ada SK-nya, yang ada syarat-syarat yang dilengkapi itu. Yang kedua adalah bisa juga diakses terpisah oleh majelis taklim masjid maupun musala. Jadi bisa majelis taklim kelurahan, kecamatan, kelurahan bisa dapat, kecamatan bisa dapat, Kota Padang bisa dapat, majelis taklim masjid atau musala ibu-ibu masing-masing juga bisa dapat. Bisa dapat mengakses dana itu. Jadi pintunya sangat banyak Bu. Ada pintu dari samping, dari belakang, dari mungko. Banyak pintu yang bisa diakses. Mudah-mudahan itu bisa mengakses. Bagaimana caranya? Kita tanya, Bu. Bagaimana caranya kita bisa dapat? Melalui peraturan wali kota untuk kegiatan majelis taklim maupun kegiatan-kegiatan keagamaan, organisasi keagamaan itu ditentukan dana yang bisa diberikan oleh Pemko Padang melalui hibah namanya. Hibah dana Bu dari bagian Kesra, OPD-nya adalah Kesra, itu maksimal 20 juta. Lumayan ada Bu, 20 juta bisa dibayar ke baju, bisa untuk operasional, Bu, bisa untuk kegiatan sarana prasarana, mungkin lirana atau lain-lain sebagainya, untuk mendukung kegiatan ibu-ibu di taklim atau untuk beli snack-snack ketika ibu ceramah untuk Ustadz bisa. Yang penting dananya segar, dananya adalah langsung ke rekening. Syaratnya adalah ada organisasinya yang di SK-kan. Kalau di tingkat ke masjid itu SK-nya minimal SK lurah dari kelurahan, minimal SK lurah. Minimal SK dari kelurahan. Maka masing-masing Bapak Ibu yang hadir, karena ada dari Pasar Lalang, ada dari kelurahan yang lain, maka legalkan organisasi majelis taklim ibu-ibu. Bu, lah ada legalitas majelis taklim sebenarnya Bu. Ada nanalun capek yang ngurus Bu. Sudah itu
Buat namanya rekening ateh namo majelis taklim. Ibu-ibu, kalau majelis taklim al jihad masjid rekening ateh namo majelis taklim masjid al jihad. Kalau kelurahan majelis taklim ateh namo majelis taklim kelurahan Sungai Sapi. Ada rekeningnya. Nah, karena nanti kalau ibu berhasil, kita dari DPR, dari Dewan akan mendorong itu. Kalau berhasil nanti dana itu ditransfer ke rekening ibu. Jadi tidak ada ditransfer pakai amplop ini tidak ada dulu. Jadi ke rekening saja Pak ini. Nah, itu ada syarat-syaratnya melakukan LPJ-nya, laporan pertanggungjawabannya. Alhamdulillah Bapak Ibu, untuk 2021 dana hibah yang Anda perjuangkan di DPRD Kota Padang lebih dari setengah miliar. Lebih dari setengah miliar. Di antaranya adalah musola kita di tetangga, musola di samping, musola Surau Karyang. Bu, kini sedang pembangunan. Alhamdulillah musola itu dapat pelapor maksimal 50 juta. Alhamdulillah musola Surau Karyang samping awak sedang dibangun itu berhasil kemarin dicairkan dana dari Pemko Padang melalui Kesra itu sebanyak 50 juta. Alhamdulillah, targetnya adalah tadi pengurus Benditik pesan targetnya mohon doa Bapak Ibu kita seluruhnya Ramadan besok dilaksanakan tarawih di situ. Yang bagian itu bola.